Shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, haleluya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Saat indah, saat kita berada di dekat Tuhan, dan saat kita menyembah Tuhan. Tuhan, kita mau naikkan pujian saat indah. Kami bersyukur pada hari ini.
hadirlah di tengah-tengah kami. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Hamba mohon setiap jemaat yang hadir biar hari ini mendapat berkat ilahi yang datang dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bekerjalah Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah dulu, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang hari ini akan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya roh-roh jahat sudah Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Dan tidak ada lagi yang membawa roh-roh jahat Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan menyertai dan mengurapi kami dalam pelayanan hari ini. Baik yang liturgis, baik yang singer, baik itu musik dan hamba-Mu yang berbicara. Urapan Allah turun bagi kami. Kami akan melihat dan kami akan merasakan sesuatu yang luar biasa, yang baru yang Allah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah kami. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Kita saudara bisa lambaikan tangan. Haleluya. Siap puji Tuhan lebih lagi. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan siapa aja dan Tuhan. Oh
Biarlah kita naikkan pujian kita dengan semangat, dengan sorak-sorai. Haleluya. Masih semangat? Biarlah semuanya masih semangat. Haleluya. Kita mengangkat segala puji syukur. Haleluya. Segala sembah kita kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita mau sembah, kita mau terima firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita percaya janji Tuhan selalu ada di setiap kita. Bahkan Tuhan menyertai setiap kita. Kita mau di dalam bagian ini, katakan kami percaya Tuhan dari sini kuasa kita. Dan Tuhan selalu terukir dalam segala hidup kita. Dan janji Tuhan selalu ada di dalam kita. Yesus, Yesus yang Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
kita menyembah Dia. Semua buka suara menyembah Dia. Haleluya, Yesus. Kita pulang membawa berkat-berkat yang menguatkan hidup kita. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap menerima, mendengar, dan taat akan firman Allah. Dalam menanti hari-hari hidup kami, hari kedatangan Kristus pada kali yang kedua, kami mempersiapkan hidup kami dan kami menyerahkan hidup kami. Dan saat ini melalui pendengaran firman Tuhan kami akan diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Di depan masih ada bangku ya. Kalau memang masih agak khawatir gitu ya, boleh. Yang di tengah-tengah boleh maju. Jadi agak jauh jarak kita ya. Boleh yang di tengah-tengah atau yang di belakang tuh agak berdempet saya lihat. Aduh, saya puji Tuhan hari ini saya melihat Heli luar biasa. Tuhan itu ajaib ya. Halo Her, mau kasih kesaksian nggak? Boleh. Oke, bagus banget karena ini yang pernah menggoncangkan pikiran saya juga. Operasi nggak ya. Tapi akhirnya Tuhan tolong dia nggak melalui operasi. Ayo Her. Tenang ya. Terima kasih atas kesempatan dari gimana saya. Saya bersyukur, terima kasih. Sampai 20. Saya mau menceritakan kesaksian yang Tuhan sudah kerjakan untuk saya. Sebetulnya saya dalam selama hidup saya sudah 2 kali Tuhan telah tolong saya. Itu urusannya itu nyawa ya. Karena Tuhan telah menolong saya dari kematian karena kecelakaan mobil. Tuhan kasih saya kesempatan untuk perbaiki diri saya lagi, untuk tidak punya pikiran yang, karena dari dulu saya orangnya idealis, saya punya pikiran macam-macam Bu. Iya, saya tahu. Pikiran bisa plus bisa minus. Tuhan kasih kesempatan lagi, saya dididik lagi, tapi selama perjalanan mungkin saya agak berubah lagi, maka Tuhan kasih ujian lagi di sakit ini. Sebenarnya panjang Bu ceritanya. Disingkat, Tuhan memberikan saya ujian lagi urusannya dengan urusan jantung, karena saya pas pertama saya masuk rumah sakit didiagnosa adalah serangan jantung awal. Padahal sebelumnya saya nggak ada tanda-tanda apa, karena saya tidak merokok, tidak minum apa, badan bagus gitu Bu. Tapi selama perjalanan saya pikir udah siap-siap dok. Rumah sakit pertama saya menyatakan saya harus pasang ring. Tapi pas nggak tahu kenapa di rumah sakit kedua Tuhan sudah menyatakan, selama perjalanan dokter bilang ini badan saya recovery sendiri gitu katanya saya. Makanya pas diagnosa di rumah sakit kedua saya tidak dipasangkan ring. Saya menjawab syukur dan terima kasih. Ini adalah satu mujizat Tuhan buat saya. Dokter bilang, emang saat ini memang tidak pasang ring, tapi belum tentu nanti berapa tahun ke depan akan bisa jadi akan dipasangkan. Cuma saya dipersiapkan. Dalam hati saya nggak pusing. Itu ke depan dokter bilang apa? Yang penting Tuhan sudah menyatakan mujizat buat saya hari ini. Saya tidak dipasangkan ring. Urusan nanti saya akan dipasangkan ring, itu udah urusan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan mujizatnya lagi. Saya percaya itu. Baik. Itu jauh. Terima kasih. Luar biasa. Ini dahsyat.
Waktu kecelakaan mobil, itu mobil terbalik. Dia nggak sadar-sadarin. Ya, waktu kemarin saya dengar dia mengalami serangan jantung yang pertama, saya juga cukup kaget. Tapi mujizat Tuhan terus terjadi dan akan terjadi selamanya. Amin. Puji Tuhan juga, semalam kami baru kembali dari pertemuan tahunan dari GSI. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya hanya melaporkan sebelum membawa firman bahwa perkembangan GSI cukup bagus ya. Saya melihat beberapa tempat dibuka di kota Jakarta ini, bahkan di pelosok-pelosok maju dengan pesat. Walaupun keadaan sangat krisis, tapi saya bersyukur para pelayan yang menerjang situasi nggak melihat keuangan. Ya, kalau kita lihat kemarin pertemuan kami itu dari daerah memang dibatasi, kami tidak beri waktu kepada mereka untuk datang, kami hanya melalui Zoom. Tapi saya melihat perkembangan yang luar biasa. Bantu doa biar Injil terus sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kristus kembali membawa kita. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai kami pulang, walaupun dari kemarin pagi fajar saya itu mulai diare. Sampai hari ini saya masih sakit perut, tapi saya percaya kalau hari ini saya tidak paksakan diri untuk melayani, saya kalah. Sebenarnya hari ini bukan pelayanan yang bawa firman Bu Esther, tapi tiba-tiba dia telepon saya mendadak juga, Bu, kayaknya saya nggak bisa melayani hari ini karena suasana lagi kurang bagus. Saya tanya suasana apa? Kata Bu Esther, rumah saya roboh. Taman Surya rumahnya bisa roboh. Waduh, serem juga ya. Ya, kita bantu doa. Kok bisa roboh? Rayap. Taman Surya ini rayapnya banyak banget. Ya, jadi rumahnya roboh hari ini, dia nggak bisa melayani. Kita doakan biar Tuhan beri kekuatan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita semua pagi ini mempersiapkan hati dan pikiran kita. Di dalam pertemuan kami kemarin ada tema yang diberikan kepada pertemuan kami itu, dan tema itu juga saya akan bawa kepada jemaat, karena ketika kami berbicara dengan pengurus-pengurus, kami juga tercetus kenapa nggak tema ini kami bawakan untuk ibadah GSI hari ini. Tema ini terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Silakan jemaat laki-laki boleh baca 1. Saya berharap 3 kali baca itu terhafal dalam pikiran kita. Ya, pria-pria boleh berdiri. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, ada perempuan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang akan datang. Ya, saya senang sekolah minggu kita rajin pagi-pagi, anak-anak lebih banyak datang dari orang tua. Tapi bisa nggak saya dibantu? Siapa di belakang tolong bilang jangan nyanyi, karena mereka udah nyanyi tadi di sini. Ya, jangan nyanyi karena mereka udah nyanyi tadi di sini.
Nah, jadi kalau nggak nyanyi nggak terlalu terganggu kita suaranya. Ya puji Tuhan, jangan marah. Kalau mereka datang aja udah bagus kepada Tuhan ya, tinggal kita bimbing. Sebelum saya memulai firman Tuhan, akhir November kita ada pemberkatan di sini. Mungkin saudara bertanya kok mendadak ada pemberkatan nikah? Enggak mendadak. Jemaat yang datang kepada kita yang sekarang nimbrung, yang sekarang masuk dalam keanggotaan GSI Taman Surya itu adalah jemaat yang di bawah pimpinan saya di TSS. Karena sana jauh, mereka pindah ke daerah sini, jadi mereka kembali berkata kepada saya berjemaat di Taman Surya aja. Selama ini saya belum bicara karena apa? Karena belum pasti gitu ya. Tapi sekarang sudah ada kepastian bahwa mereka akan menjadi jemaat Taman Surya. Mari kita menyambut mereka dan saya harap ketika pernikahan pemberkatannya dibantu ya, dibantu. Ibu Cindy ini rajin dalam pelayanan membantu pernikahan baik dekor ya dan yang bisa dibantu. Silakan berdiri biar kalian kenal, jadi nggak diem kalau ketemu orang. Ada yang mau nikah? Ada, kalau nggak ada jangan. Nah, ya inilah mereka yang laki-laki namanya Kevin, tinggi ya. Silakan duduk. Yang perempuan namanya Monik, pendek kayak saya. Nah puji Tuhan ya, jadi kalau kalian buat ketemu jemaat di jalan, jangan cuek aja ngelewatin. Kenapa saya perkenalkan bahwa kamu adalah bagian dari jemaat sini sekarang ini. Nah pada akhir bulan ini salah satu mereka Monik dengan 2 jemaat di sini akan dibaptis. Kita berdoa untuk ini. Corona dibaptis nggak apa-apa kok. Kita nggak terjun ke kolam corona, tapi kita terjun ke air, ya. Jadi nggak takut, nggak usah takut, nggak ada apa-apanya. Udah dibilang belum tadi? Hah? Terlalu pengap nggak ya? Mungkin sebentar lagi mereka berhenti, nggak apa-apa. Suara saya lebih kencang kok dari suara mereka. Nah jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hari ini saya memberikan tema yang awal dan yang akhir. Dari ayatnya yang ke-8, aku adalah Alfa. Itu awal, bukannya Alfa Maruk ya, tapi itu artinya awal. Saya pikir Alfamart itu mengambil kata-kata yang di dalam Alkitab. Sekarang kan ayat firman Tuhan ini banyak yang dipakai di luar. Apalagi surat undangan orang nikah itu banyak. Yang banyak di sana ditaruh banyak ayat yang dicuplik dari Alkitab. Berarti di firman Tuhan sudah menjadi berkat yang besar bagi semua orang, walaupun mereka enggak mengerti. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, Tuhan berkata, aku adalah Alfa. Alfa ini sebelum ada segala sesuatu. Kalau anak sulung bisa dibilang Alfa, gak bisa. Alfa ini sebelum semua ada, dijadikan menjadi ada. Ini dasar. Jadi sebelum semua ada, dia udah ada. Dia siapa? Dia adalah Allah yang sekarang kita panggil di dalam nama Yesus. Jadi Yesus itu awal udah ada. Banyak orang percaya kadang bingung. Begitu bertahun-tahun mereka percaya Tuhan, mereka bingung ada Allah, ada Yesus, ada Kristus gitu ya. Nah jadi pagi ini saya mau katakan yang awal adalah Allah. Allah itu siapa? Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 berkata Yesus itu adalah Allah, itu adalah firman, dan firman itu jadi manusia, ialah Yesus. Jadi saudara salah nggak kita panggil Yesus dan Yesus itu Tuhan? Nggak salah, karena dia ada sejak awal, hanya di dalam roh, belum turun menjadi manusia yang menyelamatkan dunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menghadapi situasi keadaan yang seperti ini, kita perlu tahu bahwa kita punya Allah itu Allah awal yang luar biasa. Kenapa saya katakan Allah yang awal, Allah yang luar biasa? Dia ciptakan yang tidak ada menjadi ada, itu kuasa.
kuasa. Dan Alkitab selalu berkata bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Saya yakin kuasa Allah tidak akan pernah berubah sampai hari ini. Amin. Kuasa menciptakan tidak pernah berubah. Kita menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini. Banyak tempat yang mengalami kesulitan sangat saya lihat. Maka saya mau ingatkan kepada jemaat, sesulit-sulitnya situasi dunia ini, Allah kita, Yesus kita itu dari awal Dia menciptakan pun gak tanggung-tanggung dulu. Coba kalau hari berubah dengan tanggung-tanggung gitu, jadi apa ya? Gak tahu jadi apa kita ini. Dia menciptakan tidak pernah berubah, dan kasihnya kepada kita tidak pernah berubah. Karena itu dia menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berarti kita ini berharga. Tadi kita dengar kesaksian bahwa Tuhan memberi dia hidup karena Tuhan punya rencana. Tuhan kasih saudara hidup, gak ada satu pun yang Tuhan gak punya rencana dalam hidup saudara. Maka yuk, tinggalkan keadaan-keadaan yang mengganggu kita. Perang-perang keluarga itu tinggalkan. Musuh-musuhan saling sakit hati itu tinggalkan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menjadikan kita ini luar biasa, segambar dengan Allah. Apa jadinya kalau ada orang Kristen ini, keluarga berteriak-teriak berantem di rumah? Itu gambar apa ya? Setengah gambar Allah kali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara ada saat ini karena Tuhan punya rencana. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Ya, saya tahu persis itu Heri itu dalam keadaan apa pada masa lalu. Ngeri. Kalau bukan Tuhan, benar-benar sangat mengerikan. Tapi Tuhan memberikan kepada sesuatu yang luar biasa, biar dia jadi penunjang pelayanan, biar dia ikut dalam pelayanan. Saya semalam waktu berdoa, saya masih berdoa, Tuhan boleh gak nih Heri ke gereja ya? Saya khawatir kalau dia naik motor di jalanan gitu ya. Pagi ini saya kedip-kedipkan mata gitu, Heri bukan. Dia menembus situasi. Itu iman. Ya, Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan dengan iman, bukan berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Aku adalah Alfa, sekali lagi Tuhan yang awal. Kalau Tuhan izinkan engkau ada sampai hari ini, rancangan Tuhan terlalu besar bagimu. Kemarin saya diberitahukan oleh orang kampung, orang daerah. Mereka bilang gini sama saya, waktu saya di kampung saya masih muda, jadi orang-orang kampung itu suka panggil saya Susi ya. Susi itu kata kakak. Tante kita meninggal loh, dia bilang gitu. Di jemaat kami di sana itu ada satu ibu yang udah setua mama saya. Saya cerita sama anak-anak saya begini, itu ibu hebat. Kenapa saya bilang dia hebat? Waktu dia kenal Tuhan, dia itu sakit paru-paru. Paru-parunya itu udah bolong. Nah, paru-parunya itu udah rusak, dia sering muntah darah. Waktu dia kenal Tuhan dalam keadaan seperti itu kira-kira 50 tahun lalu. Banyak orang bilang, bukan orang, bahkan dokter pun bisa berkata bahwa kalau orang kena paru-paru udah parah kayak gitu, jarang ada yang hidup ya, jarang ada yang hidup. Nah, waktu itu saya panggil dia kan tante gitu, karena dia sekarang sekitar hampir 90 tahun meninggalnya itu. Kami masih kecil lah waktu saya tahu dia percaya Tuhan gitu.
Nah, yang saya bingung melihat Tuhan itu luar biasa, bukan bingung karena kaget gitu, bukan. Saya lihat Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ibu ini dijamah dan disembuhkan Tuhan, akhirnya dia percaya menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan usia yang hari ini hampir 90 tahun baru Tuhan panggil dia pulang. Tapi ada penilaian yang luar biasa yang saya lihat dari tante ini. Kata orang kampung, coba kakak kasih kata-kata sambutan di jam sebentar lagi untuk jam penguburan. Saya bilang gak bisa, saya ibadah pelayanan. Sebenarnya banyak yang mau saya katakan kepada banyak orang tentang orang ini. Kenapa? Tuhan memberi dia hidup dari dia. Dia tidak jadi pendeta, dia tidak menjadi penginjil, tapi dari dia tahu bahwa Tuhannya ini luar biasa, pencipta yang tidak pernah salah gitu. Dari ibu ini keluarga besarnya itu percaya Tuhan. Dahsyatnya keluarga besar itu nggak 1-2 orang. Dari adik kakak keluarga besarnya akhirnya semua percaya kepada Tuhan. Sekarang keluarga besar itu keluarga Kristen. Dari seorang mama yang disembuhkan dari yang mustahil, ya kita lihat dari hal yang gak mungkin menjadi hal yang mungkin karena Allah luar biasa yang tidak pernah berubah. Yang hari ini kita dengar, aku adalah Alfa. Tuhan yang awal dan tidak pernah gagal. Ayub berkata, Tuhanku tidak pernah gagal. Dan Tuhan ini yang kita miliki sekarang. Saya rindu anak-anak Tuhan jangan jadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Tapi puji Tuhan, Taman Surya nggak ada yang cengeng, yang sedikit-sedikit marah gitu ya. Kalau ada, mungkin bukan marah gede, marah kecil, suka ngedumel, suka bersungut-sungut, hari ini bertobat. Karena Tuhan kita waktu menciptakan kita nggak pernah bersungut-sungut kok. Waktu dia menebus kita juga nggak sungut-sungut. Dengan hati yang rela, kupanggil anakku, kupanggil orang berdosa menjadi percaya dan menyerah kepada Tuhan untuk menerima hidup akhir yang kekal. Jadi saya percaya kok jemaat pasti terpelihara dalam anugerah Allah. Karena dialah Allah Alfa yang gak pernah berubah. Kalau dia berubah, pergeseran bumi berubah, hancurlah hidup semuanya. Dia tidak pernah berubah. Dan ini akan terus mengikuti langkah kita sampai pada akhir kita. Jadi selama Tuhan berikan kesempatan kepada kita, yuk kita jadi jemaat yang luar biasa, jemaat yang kuat, jemaat yang hidup kita memancarkan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Ada perbedaan antara kita dan dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tadi Heri berkata, kalau saya masih hidup, Tuhan punya rencana yang baik. Di dalam Alkitab nggak pernah ditulis bahwa masa depan saudara, masa depan yang suram gak ada. Yeremia katakan bahwa masa depan orang-orang percaya adalah masa depan yang penuh harapan. Situasi kayak gini Bu, oh nggak apa-apa. Lewati dengan Tuhan, lewati dengan iman. Lewati, kita masih hidup, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Saya rindu seluruh jemaat yang berada dalam ibadah pagi ini, baik ibadah online ataupun ibadah tutup tatap muka pagi ini, kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh dan jalani firman Tuhan. Yang udah nikah bersyukur, udah nikah pertahankan nikahmu.
Yang belum nikah yang kayak tadi masih dalam bimbingan saya, pertahankan kekudusan, saya bilang, supaya berkat Allah turun bagi kamu. Yang udah usia jangan suka bersungut-sungut, aku udah tua ini. Saya kemarin dapat satu kamar dengan satu ibu yang udah usia juga. Saya 67, dia 68. Kadang saya bingung, dia bicaranya ngelantur gitu. Tapi saya senang lihat dia, kenapa? Pagi-pagi dia udah rapi. Saya bilang, hebat, pagi-pagi udah rapi. Dia bilang, saya mau ibadah pagi ini. Kita kan ada ibadah pagi dulu baru masuk sidang gitu ya. Saya mau ibadah ini, saya berikan yang terbaik buat Tuhan. Wah, keren saya lihat ya. Saya bilang ke dia, Bunda keren gitu ya, tetap semangat gitu ya. Berpakaiannya bukan yang mahal banget, tapi saya seneng lihat dia gitu. Pakaiannya rapi, warnanya cocok, udah tua masih bisa cari warna yang cocok, nggak amburadul gitu. Semua rapi saya lihat ya. Apa yang ada saat itu pada dia saya lihat rapi, dahsyat. Jadi walaupun udah berumur kita jadi aku udah berumur kayak gini asalan ibadah, asal doa, asal enggak kayak gitu. Berikan seluruh hidup kita, karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Kalau rumah Allah, berikan yang terbaik seluruhnya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita nggak kerja. Saya nggak suka kalau jemaat males. Tapi puji Tuhan jemaat kita nih rajin-rajin, apa aja dikerjain gitu ya. Tuhan tuh yang awal, yang menyiapkan semua, tapi Tuhan mau kita juga bergerak. Bersyukur di tengah-tengah pandemi, waktu kita buka ibadah pandemi ya nggak pernah sepi banget gitu. Yang sepi itu biasanya yang mengalami takut. Nah, saya mau berbicara. Firman Tuhan katakan kepada kita pagi ini, aku adalah Alfa dan Omega, jangan takut. Jangan takut, itu firman dari Tuhan. Paulus bilang mati adalah untung, hidup ini buat Tuhan. Jangan takut. Tapi ya jangan sembrono. Kalau udah tahu misalnya ada orang COVID, kamu datang berdoa karena pelayanan, atau saya datang berdoa karena pelayanan, saya peluk dia, saya tumpangkan tangan buat dia, itu goblok itu. Itu konyol, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan firman Tuhan, Tuhan yang awal dan jangan takut itu, jalan aja dengan iman. Asal kita tetap berjaga-jaga. Jaga diri perlu bukan ekstrim, perlu itu. Jaga kesehatan, jaga makan perlu. Karena dengan kita berjaga-jaga, kita bisa mengerjakan yang Tuhan mau bagi kita. Kita kembali lagi melihat ayat yang tadi, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, bukan minyak ikan. Karena kan banyak orang makan minyak ikan Omega. Ini berarti berkata firman ini bahwa Tuhanlah yang nanti menjadi Tuhan yang akhir. Yang awal Tuhan, yang akhir Tuhan. Sekarang namanya Yesus. Jadi yang akan menjemput saudara yang menjadi raja gereja kita, pemerintahan kita yang kuat, Allah kita yang kuat, dia adalah Yesus. Hal ini pasti terjadi karena firman Tuhan gak pernah bohong. Ada yang bilang, Bu, katanya Tuhan mau datang sampai sekarang. Alkitab udah bilang waktu Tuhan bukan waktu kita loh.
Kita nggak bisa menentukan waktu. Yang terbaik Tuhan tentukan bagi kita. Mau datang besok, ntar malam, bulan depan, tahun depan, itu bukan urusan kita. Urusan kita menyiapkan hidup kita buat Tuhan. Amin. Ya, urusan kita berjaga-jaga. Urusan kita hidup di dalam firman Tuhan, itu urusan kita. Urusan kita kerjakan yang Tuhan percayakan pada kita. Urusan Tuhan itu urusan Tuhan. Mau datang kapan secara pribadi atau secara umum gitu, itu urusan Tuhan. Kalau dia mau datang secara pribadi pun, kita sudah siap. Ya, tujuan orang beriman, satu tujuan kita, hidup kekal bersama dengan Yesus. Amin. Jadi sekarang kerjakan semua dengan baik. Kerjakan semua sesuai dengan firman Tuhan. Baik jemaat biasa, baik remaja, baik umum, baik pendeta, baik para pelayan Tuhan. Kerjakanlah semua sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu waktu dan masanya. Tugas kita bersiap-siap. Waktu adalah waktunya Tuhan. Dengan adanya pandemi, saya melihat kadang-kadang iblis menguasai situasi tanpa kita sadar. Dengan adanya pandemi, banyak orang sudah malas ibadah, takut ketularan lah. Saya bilang kepada jemaat, gereja udah buka loh. Ya Bu, nanti aja Bu, tunggu benar-benar gak ada. Di gereja gak ada yang COVID kok, saya bilang. Karena yang COVID itu sudah sembuh. Jadi di gereja gak ada yang COVID. Saya juga tahu kalau yang kena COVID belum waktunya. Saya bilang istirahat dulu ya di rumah. Nah, dengan demikian banyak orang menjadi apa? Jarang dengar firman, jarang nyanyi buat Tuhan. Lagu rohani mah banyak, kaset-kaset banyak, di mana aja sekarang di YouTube, di semua banyak kok. Tapi yang Tuhan mau tuh dari hati kita nyanyi buat Tuhan. Dari hati kita bersorak-sorak seperti pujian tadi. Dari hidup kita mempermuliakan Tuhan, bukan kita dengar lalu duduk. Situasi menjadi kurang baik. Baik umat Tuhan, baik anak sekolah saya lihat. Pelajarannya lewat Zoom, pelajarannya lewat apalagi itu WA gitu ya. Pakai Zoom aja bisa sambil tidur. Ada beberapa anak yang saya cek absennya masuk, kok kerjaannya nggak pernah masuk. Saya tanya mamanya, anaknya kemana? Kok absen? Ini bohong namanya. Iya Bu, dicek Bu katanya, kata mamanya. Kenapa saya tanya? Udah absen dia tidur lagi. Itu licik. Nah, roh licik itu bukan dari Tuhan loh. Banyak gak begitu banyak. Tapi saya berharap anak Tuhan yang ibadah dengan kusuk ya, ibadah dengan baik. Jangan ibadah di tempat tidur, kaki dilonjorin, bantal di belakang. Ada. Waktu menyembah Tuhan, tunduk kepala, tidur banyak. Akhirnya iman menjadi lemah. Karena kekuatan kita adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah Yesus sendiri. Beda. Coba kita nyanyi dengan benar-benar kita nyanyi buat Tuhan. Kita buka suara, pikiran dan hati kita. Tuhan pasti jamah kita. Makanya perlu persekutuan, perlu ibadah. Saya berdoa sungguh-sungguh buat anak-anak kita biar bertumbuh dengan baik. Kalau mereka nyanyi itu sungguh-sungguh. Tapi
tapi saya bersyukur juga saya nggak menjumpai jemaat Taman Surya yang modelnya seperti yang saya ngomong. Enggak. Tapi jangan masuk ke dalam model ini. Datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, kalau kau datang dengan Tuhan, gak mungkin kau pulang dengan penyakit. Setiap orang yang datang kepada Tuhan itu jadi Tuhan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Ada janjinya, aku akan memberikan damai sentosa kelegaan bagi jiwa. Jiwa ini kalau gak ada Tuhan gersang, roh kita gak kuat. Menghadapi tantangan kita akan jadi pengecut. Kenapa harus beribadah? Kenapa harus bersekutu? Kenapa kita harus buka suara waktu nyanyi? Kenapa kita harus dengarkan firman Tuhan yang baik dengan sikap yang baik? Supaya kita kuat. Waktu lemah kita ingat tangan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Waktu Heri WA saya, dia belum kasih tahu semua orang, dan dia belum kasih tahu adiknya juga. Padahal punya adik cuma satu. Bu, saya di rumah sakit. Saya baca WA-nya. Ya sebagai gembala sidang ya hati saya cukup sedih. Kenapa kau saya tanya seperti itu? Saya langsung telepon ke mau berangkat ke rumah sakit, temani Heri. Itu tengah malam harus pindah dari EKR ke Harapan Kita. Temani, karena besok itu pas jatuhnya Sabtu ya Heri. Karena besok ada pelayanan, gak mungkin saya pulang pergi terus pulang pagi. Saya juga kan harus istirahat gitu. Jadi saya suruh Willy yang lebih muda, Jen, tungguin di rumah sakit sampai benar-benar selesai. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, yuk selagi Tuhan kasih kita sehat, semangat melayani terus. Melayani itu kan bukan harus di mimbar. Kalau saudara nggak kuat, nggak bisa berdoa di rumah, nggak bisa baca firman, baca dikit firman udah ngantuk. Saya kadang agak sedikit kesel dengan orang yang bilang gini, kalau nggak bisa tidur Bu, baca Alkitab. Jadi Alkitab ini obat tidur, bukan firman buat dia obat tidur. Wah, bukan begitu. Itu rohnya lemah. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya percaya kita sudah berjalan awal dengan Tuhan, kita juga akan tetap sampai kepada akhirnya dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak lagi datang berfirman kepada kita seperti Tuhan berkata kepada Musa, Musa dengan suara yang mendatangi Musa. Tapi Tuhan akan berbicara melalui roh kita. Waktu rohmu kuat menghadapi situasi, waktu jiwamu kuat, itu artinya Allah menjawab doa saudara. Kalau saudara mau berjalan mengusahakan sesuatu, hatimu tenangkan dan engkau berdoa. Itu datangnya dari Tuhan. Karena Alkitab ini sudah cukup, gak usah ditambah-tambah dan gak usah dikurang-kurangi. Jadi Allah tidak lagi datang berbicara seperti pada masa lalu. Dia datang melalui firman ini, dan dia menguatkan rohmu melalui persekutuan antara engkau dan Tuhan. Jaga hatimu, jaga pikiranmu dalam masa-masa yang seperti ini. Karena Tuhan mau mengangkat gereja yang mempersiapkan diri, yang jaga hati, yang hidup dalam firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Pulanglah dengan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Pak Filipus bisa berdoa? Oh, saya kasihkan ini. Ya, saya ke sana Pak. Kami bersyukur
dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Kasih setiap penyerahan dan pertolongan daripada-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan, kami bersama-sama sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu iya dan amin adanya, firman-Mu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, mari Tuhan Engkau tetapkan iman percaya daripada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu hidup adanya. Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu dalam kepada diri kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus terus memimpin dan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami terima firman Allah pada pagi hari dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Filipus, Tuhan berkati. Kita akan melanjutkan acara kita pagi ini. Silakan mempersiapkan hati untuk menjalankan persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa khusus untuk persembahan. Nanti Jeremy akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala berkat kasih karunia. Bagi kami sampai dengan pagi hari ini kami dapat kembali bersekutu, berkumpul untuk memuji kemuliaan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat berpatri di hati kami untuk kami jalankan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Bapak, Bapak kuduskan hati dan tangan-tangan kami yang akan memberikan, sehingga apa yang kami beri dapat berguna bagi pelayanan Bapak ke depan. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu yang akan mempergunakannya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, diberkati sehingga pekerjaan pelayanan Tuhan semakin maju untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk memberi dengan nama-Mu Bapak, kami berdoa jadi Kristus. Amin. Silakan saudara memberikan persembahan, teruskan dengan pujian yang bersiapkan. Sebab kau yang hayati kita.
mau berdoa untuk sedikit pokok doa. Kita mau berdoa bagi negeri kita, bagi bangsa kita. Dan kalau jemaat ada yang mau didoakan, ada yang ulang tahun? Oh, besok ya Bang? Oh, mereka yang besok ya? Didoain sekarang atau minggu depan? Minggu depan aja ya. Ya. Ada yang mau didoakan yang lain? Selain dari Ibu Febe, aduh, Ibu Febi mau didoakan. Kita berdoa ya, kita mengasihi Pak Pendeta Filipus, biar Tuhan kasih kesehatan, menemukan dokter yang tepat, itu pun dari Tuhan ya. Dan tetap kita berdoa buat Heri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa buat negeri kita. Pak Frit berdoa untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sapa Dikau melalui anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur kami telah berada di dalam rumah-Mu ini, dan kami telah berbakti kepadamu, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa kepada bangsa dan negara ini. Kami tahu persis bagaimana sulitnya memimpin bangsa ini. Oleh karena itu kami serahkan akan pimpinan kami, mulai dari pimpinan presiden sampai ke tingkat RT. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga pandemi ini yang sementara melanda dan berada pada akhir-akhir ini sudah mulai menurun Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan berkati juga semua orang yang selalu mencaci maki, yang selalu menghujat akan negara dan bangsa ini. Tuhan berikanlah roh kesadaran kepada mereka. Karena keberadaan kami semua sampai saat ini karena berkat dan kehendak hingga kami tetap masih bersatu. Bapa di sorga, sebenarnya banyak sekali yang kami meminta daripada-Mu, tapi kami tahu sungguh bahwa sebelum kami ucapkan itu Engkau telah mengatakan, berkatilah akan bangsa dan negara ini Tuhan. Amin. Dengan iman letakkanlah tanganmu di tempat yang kau rasa sakit. Iman kepada sakit, letakkanlah tanganmu di sana. Sekali lagi dengan iman bahwa kuasa yang tidak pernah Dengan iman kami menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya selama Tuhan izinkan kami hidup, kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi bagi kami. Kuasa itu akan Kau nyatakan dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu yang datang kepada kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
Tuhan jamah dan dengar doa kami buat Bapak Filipus, Pak Pendeta Filipus. Tuhan jamah dia. Kami rindu ia dapat sembuh dengan sempurna. Usia boleh bertambah, kesembuhan tetap terjadi untuk melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat Heri juga, dan kami percaya bahwa dia akan sembuh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kuatkan tubuhnya, kuatkan dia untuk menangani makanan yang dimakannya. Tuhan berkati dia. Kami berdoa juga buat beberapa jemaat yang tidak kami lihat yang dalam keadaan sakit. Ibu Hemi dan Ibu Nur, jamah mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir pagi ini. Ibu Febe, Tuhan lihat kakinya. Tuhan jamah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hamba-Mu yang udah usia ini setia datang kepada Tuhan. Tuhan pun memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya penyertaan-Mu akan jemaat ini akan menjadi tetap luar biasa. Tetap Tuhan menyertai kemanapun mereka berada. Mari kita bangkit berdiri. Dengan iman kita terima berkat Allah. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan dan sinar keajaiban yang menyertai saudara. Tuhan memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati keluar masukmu kemanapun kau pergi. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.